Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, pecinta zikir, pecinta salawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Sekedar mengingatkan kembali bahwa tumbuhnya uban ditandai dengan adanya rambut yang berwarna putih. Dan perlu diketahui bahwa tumbuhnya uban bukan semata-mata karena usia yang sudah tua. Di kepala orang yang masih muda pun bisa saja tumbuh. Adapun penyebab tumbuhnya uban di kepala sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Dia Allah menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan baruban. Yakhluqu ma yasha'. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54. Ayat ini menjelaskan bahwa penyebab tumbuhnya uban disebabkan oleh emosi. Hal ini pun diperkuat oleh penjelasan ilmiah. Para pakar-pakar rambut, para ahli menyebutkan penyebab uban bersumber dari saraf emosi. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya suplai darah yang mengandung gizi rambut. Adapun rambut yang di kepala ditafsir jumlahnya sekitar 200.000 helai. Setiap rambut memiliki satu pembuluh darah, satu saraf, otot, kelenjar, dan undi. Masing-masing rambut hidup sekitar 3 tahun. Dengan demikian, rambut akan terus memperbaiki diri di dalam 2000 hari. Ketahuilah, wahai saudaraku, tumbuhnya uban di kepala bisa saja mengganggu penampilan seseorang. Akan tetapi, ada hikmah yang dapat dipetik di balik tumbuhnya uban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi
bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Fatadzakara wa ja'akumun nadhiru. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasirin. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 73. Imam Ibnu Katsir rahimahumullah menerangkan dalam kitab tafsirnya bahwa para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatallah, Ibnu Uyainah, dan yang lainnya menjelaskan bahwa maksud memberi peringatan dalam surat Al-Fatir ayat 73 adalah uban. Tumbuhnya uban di kepala memang dialami orang yang sudah lanjut usia. Maka uban menjadi pengingat manusia akan dekatnya ajal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu bahwa rata-rata usia umatnya sebagaimana dalam sabdanya, a'maru ummati ma baina sittaina ila sab'aina. Umur-umur umatku antara 60 tahun hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Dan sedikit sekali orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mengatakan hasan sahih. Ketahuilah wahai saudaraku, ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari tumbuhnya uban di kepala. Di antaranya menjadikan seseorang lebih berwibawa. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ijlalillahi ikramadis syaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban, orang tua. Hadis Abu Daud dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Selain itu, tumbuhnya uban di kepala sebagai pengingat akan kematian. Namun kadangkala kita berpikiran untuk mencabutnya dari kepala. Perlu diketahui bahwa uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Maka dari itu kita dilarang mencabut uban. Dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu an, dari bapaknya, dari kakeknya yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencabut uban karena ia merupakan cahaya bagi seorang muslim. Tidaklah seorang muslim membiarkan ubannya selama ia masih muslim, selama ia masih Islam, kecuali Allah akan mencatat baginya satu kebaikan, mengangkat satu derajat, dan menghapus satu kesalahan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai,
dan Ibnu Majah. Bagi orang yang mencabut uban, maka akan kehilangan cahaya pada hari kiamat nanti. Dari Ka'ab bin Murrah radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaba syaibatan fil Islam." Barang sesiapa yang beruban di dalam Islam, kanat lahu nuran yaumal qiyamati, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam An-Nasai. Ketahuilah wahai saudaraku, banyak sekali hikmah yang dapat kita petik dalam tumbuhnya uban di kepala. Menjadikan orang yang berwibawa, pertanda akan dekatnya ajal, serta dapat menjadi cahaya di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, mencabut uban sebaiknya tidak dilakukan. Ada cara halal yang bisa dilakukan untuk mengatasi uban. Salah satunya dengan mewarnai selain dengan warna hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu hada bi syai'in wajtanibu sawada." Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kehilafan mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama membangun channel Maswil Huda ini dengan cara menekan tombol subscribe, sukai, dan bagikan untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur